Salam Parboa-boa, kita bersua lagi. Kali ini kita bercakap tentang in-depth report yang saban minggu diturunkan oleh Parboa-boa. Laporan mendalam yang sedang diturunkan oleh media ini adalah tentang kekerasan seksual. Dua tulisan sudah diturunkan. Yang pertama tentang kekerasan seksual di sekolah-sekolah berbasis agama. Yang turun hari ini yang kedua tentang Undang-Undang TPKS yang dimaksudkan oleh para penggagasnya sebagai upaya untuk menegakkan harkat kaum perempuan. Bahasa mereka untuk menghargai rahim perempuan. Bahasa yang sangat eksotik menurut saya. Sedangkan dua tulisan lagi sedang disiapkan. Saya akan bertanya ke Kak Rin, nanti baru ke Bung Dev ya, ke Kak Rin dulu sebagai redaktur in-depth. Mengapa memilih tema yang satu ini? Baik, terima kasih Bang Has, Bung Dev. Ya, isu soal kekerasan seksual pada perempuan itu kan sebenarnya sudah panjang usianya ya kan. Dan belum pernah ada undang-undang yang secara spesifik yang punya les spesialis gitu ya untuk membantu korban-korban kekerasan seksual. Jadi sebagai informasi aja bahwa draft undang-undang ini sudah disusun tuh sejak tahun 2014. Baru diundangkan kembali itu tahun 2022 pengesahannya. Jadi 8 tahun ya teman-teman masyarakat sipil memperjuangkan ini. Oleh sebab itu ketika ini disahkan tahun 2022, kami semua berharap ya kan bahwa undang-undang ini akan menjadi produk hukum yang membela korban-korban kekerasan seksual gitu. Tapi nyatanya nih Bang Has, Bung Dev ya, bahwa pelaksanaan undang-undang ini sampai 2 tahun berjalan itu mandek ya. Banyak persoalan di situ. Nanti kita akan mengelaborasi persoalan ini maksud ya. Nah, Bung Dev, menurut Anda sebagai orang yang pernah meneliti ya dan mendampingi korban kekerasan seksual, sepenting apa sebenarnya isu ini dibincangkan kembali sekarang? Oke, sebelum berbicara lebih jauh terkait dengan urgensi dari persoalan ini, kenapa perlu dibahas gitu, saya mungkin di awal pembicaraan ini itu perlu menerangkan terlebih dahulu beberapa catatan yang dibuat oleh lembaga LSM gitu, dan juga kemudian laporan catatan tahunan atau catahu dari Komnas Perempuan gitu. Kalau kita lihat di infografis terkini per 2023 kemarin, itu angka kekerasan di Indonesia, teristimewa kekerasan terhadap perempuan, itu mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Catahu mencatat paling kurang sekitar 200-an ribu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak gitu. Oke. Kemudian sebelum juga berbicara lebih jauh terkait dengan ini ya, terkait dengan seberapa urgenkah masalah ini, mungkin saya perlu menerangkan terlebih dahulu kira-kira posisi saya di sini seperti apa gitu, supaya tidak menimbulkan bias yang terlalu jauh gitu. Saya seringkali terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan sebenarnya sudah dari tahun 2016. Pertama kali ke Atambua, itu di Atambua itu kan daerah konflik antar Timor Leste dan Indonesia. Itu saya terlibat langsung untuk mensosialisasi ke masyarakat sekitar, teristimewa masyarakat perbatasan yang rentan mengalami kekerasan seksual, itu terkait dengan bagaimana upaya untuk membentengi diri berhadapan dengan klaim laki-laki yang terlalu tinggi atau klaim patriarki gitu kan. Gitu. Lalu kemudian tahun 2019 ketika ke Ledlaro, saya kemudian intens bergabung dengan satu komunitas yang namanya Tim Relevan untuk Kemanusiaan Flores, dan itu kami bergiat banyak hal, termasuk kita mengadakan sosialisasi, advokasi tentang tentang perlindungan atau pencegahan kekerasan seksual dan lain sebagainya gitu. Pertanyaan dari Bang Has tadi, kenapa isu atau wacana tentang kekerasan seksual itu perlu kita bicarakan atau seberapa urgen kan dia gitu. Kalau menurut saya wacana ini tentu sangat urgen ya. Karena dalam bahasa tulisan kita yang terakhir hari ini, itu perempuan itu dilambangkan sebagai rahim kehidupan itu sendiri gitu.
Dan ini menjadi satu narasi kuat yang perlu kita perjuangkan bersama, bahwa kekerasan seksual itu seharusnya tidak perlu ada di Indonesia, apalagi terjadi pada anak yang rentan, di usia yang rentan, karena kemudian mengganggu psikologinya dia gitu. Lalu kemudian terhadap perempuan yang dalam konteks keseharian itu dia sering mendapatkan posisi yang kedua daripada laki-laki, atau dalam bahasa teman-teman aktivis mereka sering sebut sebagai posisi yang sering tersubordinasi gitu. Oke, saya pikir itu, sehingga wacana ini perlu kita bicarakan. Ya, Bung Dev menyebut bahwa angka kekerasan seksual itu terus meningkat, dan tahun ini merujuk data dari Komnas Perempuan tadi hampir 200 ribuan ya. Iya. Nah, penyebabnya apa kira-kira, Kak Rin? Ada yang menyebut relasi kuasa, bisa diterangkan tuh Kak Rin? Pertanyaan Bang Has. Oke. Ya. Jadi gini Bang Has, ketika ada kasus kekerasan seksual itu selalu mentok. Barangkali Bung Dev juga pernah punya pengalaman gitu ya, pendampingan terhadap Maksud saya, korban kekerasan seksual. sebab apa kekerasan seksual itu meningkat dan korbannya banyakkan perempuan? Oke. Ya karena male dominasi itu ya Bang Has ya. Terutama di budaya kita patriarki ya kan, bahwa laki-laki itu selalu punya posisi lebih tinggi gitu ya di kalangan perempuan. Jadi ketika dia melakukan kekerasan seksual itu dianggap sebagai bagian dari mungkin kultur ya di sejumlah beberapa tempat begitu. Jadi dan posisi perempuan sendiri sangat lemah karena dia juga nggak ngerti harusnya itu kemana mereka mengadu ketika terjadi kekerasan seksual itu begitu. Itu sih sebenarnya kayaknya faktor budaya dan keterbatasan akses untuk membela diri gitu ya, untuk melaporkan kasus ini. Mereka juga selama ini nggak ngerti kemana gitu ketika melaporkan itu. Begitu. Apakah Bang Dev punya catatan lain? Saya punya tambahan aja terkait dengan apa yang disampaikan Karin tadi. Karin sebut adanya bias budaya gitu, bahwa kemudian budaya kita memproduksi pemahaman bahwa laki-laki itu lebih tinggi daripada yang perempuan gitu. Oke, itu salah satu penyebab gitu. Tapi dalam beberapa riset yang saya baca lalu kemudian yang pernah saya buat terkait dengan isu kekerasan seksual ini, sebenarnya banyak hal yang menjadi dalang atau penyebab di balik terjadinya kekerasan seksual gitu. Kalau tadi disebutkan Karin itu soal patriarki itu kan masuk ke aspek budaya sebenarnya. Tapi juga ada aspek lain misalnya, aspek ekonomi misalnya gitu. Lalu kemudian aspek kesiapan keluarga juga mungkin. Ya, karena banyak orang yang menikah tidak punya persiapan itu rentan mengalami kekerasan seksual, teristimewa untuk kaum perempuannya gitu. Lalu kemudian mungkin aspek lain soal subordinasi posisi perempuan dalam masyarakat. Ini masih punya kait kelindan dengan apa yang disampaikan Karin tadi terkait dengan budaya patriarki gitu. Bahwa kemudian perempuan di konteks politik sekalipun juga itu cuma 1-2 aja di Indonesia nih yang muncul ke ruang publik gitu kan. Tapi kebanyakan itu kita tersandra oleh pemikiran bahwa perempuan itu cukup kerja di dapur, kamar, sumur gitu kan. Jadi 3 terminologi itu yang sering kita dengar gitu. Sementara laki-laki kau harus tampil ke depan, kau harus cari uang gitu kan. Sementara perempuan kau harus tampil di belakang rumah gitu. Oke, ini pemahaman yang juga keliru gitu. Iya. Jadi gini, kalau menurut aku juga Bung Dev ya, ketika seseorang atau perempuan itu jadi korban kekerasan seksual, umumnya kan mereka pendam aja gitu. Terus tidak ada juga misalnya advokasi oleh lingkungan misalnya atau teman-teman di masyarakat sipil gitu ya, untuk speak up gitu kan, jangan diam gitu, sehingga kasus ini kemudian bisa diproses, korbannya kemudian bisa dipenjarakan, dan itu jadi semacam untuk pelajaran si pelaku ya, untuk tidak mengulang begitu. Itu persoalannya kan selama ini kasus kekerasan seksual kemudian menjadi tidak diproses ya. Di sejumlah LSM yang mendampingi kasus kekerasan seksual itu, mereka menyatakan bahwa mereka hanya bisanya sampai kejaksaan, sampai kepolisian. Jadi nggak bisa sampai ke kejaksaan loh Bang Has. Itu kan sedih ya. Dia kalau tidak sampai ke kejaksaan, kasusnya sampai di kepolisian, berhenti di situ, ya selesai, tidak diproses, tidak dibawa ke pengadilan. Nah, padahal di Undang-Undang TPKS itu sekarang sudah dimudahkan ya kan, untuk terutama
pembuktian. Nah, dulu pembuktian itu dengan menggunakan KUHP dia butuh 5 alat bukti yang sangat muskil untuk dipenuhi oleh seorang korban kekerasan seksual ya. Nah, kalau sekarang sudah menjadi 2, tinggal 2 dan itu mungkin sekali ya disiapkan gitu ya. Karena salah satu bukti yang dari dulu tidak bisa di provide itu adalah ketika dia harus membuktikan bahwa ada misalnya sorry to say apa ya sperm gitu ya, itu kan ketika si korban perkosaan itu merasa jijik, dia kan akan bersih-bersih badan ya, otomatis bukti itu akan sulit. Tapi sekarang undang-undang TPKS memungkinkan itu dilanjutkan ke pengadilan gitu Bang Hans. Nah, yang namanya kejahatan seksual itu kan aneka ya, rupa-rupa ya, mulai dari yang masih ringan, pelecehan sampai yang paling ekstrim, termasuk perkosaan dan perbudakan seksual ya. Nah, yang sangat jamak termasuk Indonesia adalah perkosaan. Nah, ini sesuatu yang sangat serius karena dampaknya sebenarnya luar biasa ya. Sementara di negeri kita sejak zaman Hindia Belanda ya, itu acap terjadi. Zaman Hindia Belanda misalnya ada para nyai yang menjadi semacam komoditi dikawini oleh para tuan Belanda gitu kan, dan kemudian selesai dicampakkan. Lalu yang tidak kalah dahsyatnya zaman Jepang itu, para perempuan kita dijadikan budak pemuas nafsu seks pasukan Nippon ya, Jugunyaku sebetulnya, gitu ya. Nah tapi ternyata setelah Indonesia merdeka pun, ya kasus perkosaan itu tidak berkurang. Penyebabnya adalah konflik terjadi di banyak tempat ya yang berkaitan dengan hasrat untuk merdeka atau bahasa kerennya separatisme. Nah, perempuan kembali terjepit di situ dan mereka menjadi korban rape. Dan juga setelah Indonesia merdeka ini ya zaman Orde Lama dan juga zaman Orde Baru, kita masih ingat peristiwa Mei 98 ya. Waktu itu muncul wacana bahwa banyak perempuan Tionghoa yang menjadi korban perkosaan. Nah, sementara yang namanya korban perkosaan ini ternyata sangat menderita. Kami pernah bercakap dengan Dr. Lee Darmawan, seorang dokter yang pemurah dan banyak membantu orang kecil ya. Dia menjadi salah satu dokter yang menangani korban perkosaan pada Mei 98. Dr. Lee mengatakan bahwa yang terjadi pada diri korban perkosaan ini semacam kanker yang menggerogoti tubuh dan pikirannya. Dia kemudian menjadi sangat marah dan jijik pada diri sendiri. Ya, begitu dia sadar dia menjadi korban perkosaan, yang dilakukan adalah membersihkan dirinya, membasuh, menjauhkan semua anasir yang tidak diinginkan itu. Nah, pada sisi lain yang dilakukan itu sebenarnya kontraproduktif karena dengan begitu bukti sudah dihilangkan. Jadi memang saya sendiri sepakat bahwa wacana kekerasan seksual harus dimunculkan terus-menerus. Betul, tapi begini Bung Dev ya, kalau aparat hukum kita tidak punya sense keberpihakan gitu ya kepada korban, itu kan agak repot ya. Artinya seringkali kan si korban juga yang disalahkan. Oh, kamu diperkosa karena gaya berpakaianmu seperti ini. Oh, kamu berarti mengundang birahi si pemerkosa misalnya begitu ya kan. Nah, kalau mereka masih punya mindset seperti itu kan akan sulit ya dia berpihak gitu ya. Nah, ini kan pentingnya untuk mensosialisasi kemudian melatih gitu para APH supaya lebih sensitif terhadap korban gitu. Bung Dev kalau nggak salah punya juga pengalaman ya kan ketika mendampingi korban itu ketemu dengan pihak kepolisian. Gimana tuh mereka? Gini ya, tadi saya lupa tambahkan satu soal penyebab tadi yang disampaikan oleh Bang Has dan kemudian dibahas secara tersirat oleh Karin tadi. Sebenarnya salah satu penyebab lain dari munculnya kekerasan seksual ini karena hukum kita timpang gitu. Nah, yang kemudian ditekan oleh para aktivis perempuan, lalu kemudian diupayakan untuk menjadi satu payung hukum yang menampung seluruh persoalan itu, kemudian munculnya undang-undang TPKS seperti yang disampaikan Karin tadi gitu. Sehingga paling tidak dari undang-undang ini itu wawasan masyarakat luas itu semakin terbuka terkait dengan
bagaimana dinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, teristimewa relasi kuasa yang terjadi gitu kan. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, soal cerita sebenarnya saya punya banyak cerita terkait dengan bagaimana kerja advokasi, kerja sosialisasi terhadap para korban ini gitu. Teristimewa ke wilayah timur Indonesia, secara lebih khusus lagi ke Maumere, ke Lembata gitu. Tahun 2022 tahun lalu, 2 tahun lalu, itu saya pernah mendampingi satu korban, saya mungkin tidak perlu menyebutkan namanya. Adik itu berinisial Y, 12 tahun, yang diperkosa oleh 6 orang remaja gitu. Jadi waktu saya dampingi dia itu, anak itu dalam keadaan trauma yang luar biasa gitu. Saya orang pertama yang diberitahu waktu itu, seingat saya diberitahu oleh salah satu petugas di gereja untuk membantu dia dan keluarganya melaporkan masalah ini gitu. Karena satu yang kemudian menjadi perbincangan kita kemudian itu apa ya, untuk daerah-daerah terpencil seperti di NTT, secara khusus di Maumere dan di Lembata, itu lembaga atau wadah yang menampung tentang masalah-masalah ini sudah sangat kecil gitu, hampir tidak ada gitu. Di Lembata seingat saya waktu itu cuma ada satu LSM yang berkecimpung di dunia perempuan, tapi dengan keterbatasan anggota juga gitu. Cuma satu perempuan yang bekerja di situ, cuma satu mama atau satu ibu yang bekerja di situ gitu. Sehingga menghadapi problem yang begitu besar dia akan kesulitan. Waktu itu kami berusaha untuk melapor ke si ibu itu, tetapi juga kita terkendala dengan tuntutan dari keluarga pelaku. Karena pelaku ini 6 orang, keluarganya cukup berpengaruh di kampung itu, maka kita kesulitan waktu itu untuk membawa si korbannya keluar dari kampung. Oke, karena itu saya punya inisiatif hari Minggu, seingat saya waktu itu, untuk menelpon tim relawan untuk kemanusiaan Flores. Itu satu komunitas atau satu LSM yang dibentuk atau yang digagas oleh para imam SVD bekerja sama dengan suster-suster. SPD itu apa? SPD itu tarekat tarekat religius gitu, yang berkarya di Flores. Itu para pastor yang bekerja sama dengan para suster SSPS gitu. Itu juga tarekat sendiri gitu di sana gitu. Lalu kemudian saya berinisiatif mengontak mereka. Dan keesokan harinya mereka langsung datang dari Maumere. Jadi jarak cukup jauh dari Maumere ke Lembata. Paling kurang kalau pakai kapal 4 jam kita nyebrang lautnya. Lalu kemudian mereka keesokan harinya mereka tiba dan saya jemput mereka. Di hari yang bertepatan, hari yang sama juga kami langsung menuju ke rumahnya korban. Tapi sebelum itu, saya perlu ceritakan sedikit terkait dengan bagaimana upaya menjegal korban ini supaya jangan lapor dari keluarga si pelaku ini gitu. Jadi hari Minggu itu rupanya mereka udah tahu bahwa saya kemudian akan melaporkan masalah itu ke tim relawan untuk kemanusiaan atau Truk Flores tadi gitu kan. Lalu kemudian ada upaya dari keluarganya untuk menjegal, tapi saya lebih cepat satu langkah dari mereka. Saya langsung menelpon suster dan teman-teman dari Maumere, teman-teman Truk itu untuk selanjutnya ke Lembata gitu. Nah, malam harinya saya juga ditelepon oleh suster sebelum besoknya kedatangan mereka itu. Malam harinya hari Minggu itu saya ditelepon oleh suster untuk menuju ke rumah korban dan membantu korban keluar dari rumahnya. Ini cerita yang sedikit menakutkan saya sebenarnya gitu. Jadi waktu saya datang suasana kampung itu sangat sunyi gitu. Dan saya diberitahu oleh salah seorang pastor untuk lebih hati-hati ke kampung itu. Oke. Bersama seorang pemuda di tempat itu di Lembata, jalanlah kami berdua malam itu sekitar jam 7:30 ke kampung itu. Niat awal kita berusaha untuk mengeluarkan si korban ini dari rumahnya, tapi ternyata gagal. Karena korban ini sendiri mengalami trauma yang sangat besar. Gitu. Dan orang tuanya nggak mau dia keluar dari rumah. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata sudah ada perbincangan sebelumnya dengan orang desa. Nah, dari pihak pelaku untuk meminta maaf kepada korban gitu. Tetapi karena laporan itu sudah saya terima, saya tidak mau permintaan maaf itu terjadi gitu. Karena kalau selesai dengan secara adat, kekeluargaan, maka tidak ada lagi proses hukum yang terjadi gitu. Maka saya tekan suster dan teman-teman dari Truk untuk datang gitu. Ketika mereka datang, mereka membawa satu advokat atau satu pengacara dan kemudian ada 4 orang lain selaku tim dari Truk dan kemudian kami menuju ke kampung itu dan membawa keluar si pelakunya gitu. Oh, pelaku bukan korban, si korbannya. Korban itu kasihan sekali. Saya mau ceritakan itu cukup tragis ya, kasus pemerkosaannya, dan motifnya tuh macam-macam gitu.
orang-orang yang berdiri sebagai pelaku itu juga orang-orang kampung yang rupanya tetangga dengan si korban ini gitu. Oke. Dan kemudian kami bawa dia ke Kota Lowleba, ibu kota Kabupaten Lembata. Lalu kita berusaha untuk bertemu polisi, mengambil BAP-nya, lalu kemudian mengikuti proses sesuai dengan apa yang diminta gitu. Tetapi sayangnya, ketika tim kami beraudiensi dengan Kapolres Lembata waktu itu rupanya beliau sendiri dalam tanda kutip ya, itu kurang paham tentang undang-undang TPKS ini gitu. Jadi waktu itu kami minta, Bu, masalah ini udah masuk ke pihak kepolisian, dan kami meminta paling tidak pihak kepolisian ini itu menggunakan undang-undang ini untuk menjerat para pelaku ini gitu. Tetapi Kapolres berdalih waktu itu ya, kita menggunakan undang-undang PKDRT gitu, PKDRT, lalu kemudian undang-undang PA gitu kan, tentang perlindungan anak gitu. Jadi kalau kita kilas balik ke belakang sedikit, sebenarnya undang-undang TPKS itu juga undang-undang yang baru kan, tadi seperti yang disebutkan oleh Karin. Tapi jauh sebelum itu tuh undang-undang yang berbicara tentang kekerasan seksual udah banyak gitu. Undang-undang PKDRT, termasuk juga UUD 1945 itu juga kan secara tersirat sebenarnya dia udah ngomong tentang itu. Undang-undang PA gitu. Itu udah berbicara, meskipun hukumnya kurang gitu kan. Sanksinya kurang kepada si pelaku gitu. Dan kemudian dalam dialog dengan Kapolres rupanya itu tadi kesannya kami dia nggak mau kita pakai TPKS gitu. Pemahaman kami kemudian ya barangkali TPKS ini belum punya aturan turunan dan sebagainya gitu kan. Tapi paling tidak ini bisa dijadikan pelajaran gitu kan kepada pelaku-pelaku ini ya, untuk jerah gitu. Juga memberi pelajaran secara umum ke konteks masyarakat di Flores. Berarti untuk kasusnya Bung Dev itu tidak digunakan. Undang-undang TPKS tidak digunakan ya. Kemudian kasus itu kan kemudian berlanjut ke pengadilan. Lalu pihak truk menekan pihak pengadilan untuk menggunakan undang-undang itu. Waktu pengadilan itu berjalan, saya udah ke Jakarta. Tapi saya dengar informasi 6 orang pelaku ini, pemerkosa ini akhirnya ditahan oleh polisi dan sekarang sedang menjalankan masa tahanan mereka. Ini menarik banget ya. Sebelum bicara tentang undang-undang TPKS ya, kenapa nggak bisa diterapkan dengan baik ya? Saya akan itu dulu menimpali cerita Bung Dev tadi yang menurut saya sangat mengharukan, penuh dengan drama ya. Intinya adalah mengadvokasi korban perkosaan sangat susah ya. Saya jadi teringat peristiwa Mei 98. Kami termasuk wartawan ya di masa itu yang aktif meliput gerakan massa, terutama yang melibatkan mahasiswa ya. Nah, di tengah kerusuhan itu kemudian setelah beberapa hari mulai reda, tiba-tiba terbetik kabar bahwa terjadi perkosaan massal di Jakarta. Korbannya para perempuan Tionghoa. Sebagai wartawan yang profesional, yang baik ya, kami segera mencoba mengkonfirmasi. Nah, kami beruntung karena punya teman ya, para aktivis, termasuk para aktivis perempuan ya. Ada itu Ita Nadia, solidaritas perempuan, ada sejumlah lembaga lain ya. Mereka termasuk yang ikut membidani Aliansi Jurnalis Independen sebenarnya, lembaga kami ya. Nah, awalnya ya saya sebagai redaktur pelaksana waktu itu mengerahkan pasukan ya untuk mencoba mengontak sejumlah narasumber termasuk para aktivis itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti, karena dalam jurnalisme yang benar prinsipnya adalah tidak boleh ada berita tanpa bukti yang kuat. Jadi bukti yang kita maksudkan adalah korban. Jadi harus mendapatkan cerita dari korban, bukan dari pendamping. Nah, kawan-kawan bekerja keras di lapangan, tapi hasilnya nihil. Tidak satu pun korban yang bisa mereka temukan. Semua hanya lewat para pendamping. Saya dengan sendirinya sebagai PIC liputan waktu itu kemudian ya ikut membantu kawan-kawan reporter itu ya, dan mengontak kawan-kawan yang lama berkecimpung sebagai aktivis, dan tidak satu pun mereka yang mau
Bicara. Mereka mau bicara, tapi tidak mau mempertemukan kita dengan korban. Ya. Nah, buat kita agak riskan juga ya menurunkan berita tanpa ada evidence seperti itu. Iya. Yang terjadi kemudian karena saya dan kawan-kawan ngotot dan mereka juga ngotot, kita bersih tegang dan mereka menyalahkan wartawan karena dianggap tidak punya perspektif terhadap korban. Waktu itu kita nggak bisa menerima, dan kemudian yang terjadi adalah ya kita menurunkan berita tapi ala kadarnya, tidak menjadi in-depth apalagi investigasi gitu ya. Nah, setelah waktu berlalu ya, hampir 25 tahun, barulah kita punya kesempatan untuk mendengarkan cerita yang lebih komprehensif ya, tentang para korban, termasuk dari Dr. Lee Darmawan ya, dari Mbak Ita Nadia, seorang aktivis sejati ya, Mbak Yuyut, dan juga dari dulu Romo Sandiawan Sumardi ya. Kita dapat cerita yang sangat memilukan. Sayang sekali setelah 25 tahun lampau. Intinya adalah perkosaan itu memang terjadi, dan juga dari Ibu Profesor Saparlina Sadli yang kita wawancarai waktu itu ya dengan Kak Rin. Nah, jadi saya sepakat dengan Bung Dev bahwa jangankan untuk membantu, untuk mendapatkan cerita langsung dari para korban perkosaan pun sulit. Nah, tadi Bung Dev menyinggung bahwa sebelum Undang-Undang TPKS diterapkan, pihak korban ini sangat rentan dan lemah posisinya secara hukum. Nah, pertanyaannya Kak Rin, apa rupanya kelebihan dari Undang-Undang TPKS sehingga dianggap istimewa dalam melindungi hak-hak para korban? Iya, sebelum menjawab itu tadi ya, bahas saya mau menanggapi Bung Dev ini ya, soal aturan turunan ya kan. Nah, memang kendalanya di sini adalah Undang-Undang TPKS ini belum punya aturan turunan seperti peraturan pemerintah maupun Perpres gitu. Nah, kalau itu sudah ada, itu akan lebih mudah untuk disosialisasikan. Meskipun Kapolri ketika ini disahkan sudah mengeluarkan semacam kayak imbauan gitu ya kepada Kapolda untuk menggunakan Undang-Undang TPKS ketika ada kasus perkosaan ini terjadi begitu ya. Nah, tapi memang peraturan pemerintah dan Perpres tadi itu belum terbit. Nah, sekarang mungkin setahun, saya nggak tahu kalau sekarang udah ada belum ya, tapi yang pasti bahwa undang-undang ini peraturan turunannya sedang digodok. Nah, yang menjadi persoalan dan concern dari teman-teman masyarakat sipil itu ternyata tidak ada akses dari kelompok masyarakat sipil untuk melihat ini apakah peraturan pemerintahnya maupun Perpresnya itu sudah sesuai gitu ya. Karena ada sejumlah daftar inventaris masalah yang harus dimasukkan dalam undang-undang aturan tambahannya itu. Misalnya tata cara penanganan tadi sepertinya tidak ada sensitif terhadap korban gitu ya. Kemudian perlindungan, apakah ada korban pelapor ini mendapat perlindungan yang cukup. Juga pemulihan korban gitu ya. Nah, itu sebenarnya harus masuk dalam undang-undang aturan turunannya begitu. Karena 50% dari undang-undang TPKS itu isinya tentang itu. Perlindungan, bagaimana menangani, kemudian soal pemulihan korban termasuk restitusi gitu ya Bang Has. Tadi pertanyaan Bang Has, kenapa sulit gitu untuk diaplikasikan ya? Yaitu tadi karena pemahaman antar aparat penegak hukum terhadap undang-undang ini tuh sangat minim gitu loh. Jadi tadi kan Bung Dev juga sudah merasakan sendiri ya pengalaman bahwa mereka bingung bagaimana ini mau menangani kasus ini gitu. Juga tidak ada koordinasi antara APH dengan kejaksaan gitu ya, tidak ada koordinasi gitu. Jadi ketika pengadilan mengadili kasus ini, dia belum tentu juga sesuai dengan kepolisian misalnya ya kan hasil penyelidikannya gitu. Dan sinkronisasi belum ada. Ini terutama kaitannya dengan yang terakhir ini Bang, soal undang-undang ITE ya. Karena sekarang kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk fisik tapi juga dalam bentuk verbal di media sosial. Itu kayaknya yang belum tercover juga di undang-undang TPKS yang baru ini. Ya, Bung Dev punya catatan tentang kalau catatan tentang undang-undang TPKS sih tidak ada gitu. Tapi kalau mau diuraikan gitu, kira-kira undang-undang ini kelebihan atau sisi positifnya di mana ya banyak gitu kan. Misalnya kalau saya buat perbandingan misalnya dalam undang-undang PKDRT itu kan definisi tentang kekerasan seksual itu kan
sedikit sekali gitu dan sangat terbatas gitu, sehingga pelaku dengan motif lain dia bisa buat aja gitu kekerasan seksual terhadap perempuan, misalnya berbasis elektronik misalnya. Nah, yang sekarang kita kenal dengan istilah KBGE itu kan, kekerasan berbasis elektronik gitu. Kemudian kalau mau tanya soal kelebihan itu banyak. Misalnya Undang-Undang TPKS teristimewa dalam liputan kita pagi tadi sudah disebutkan sebenarnya. Itu kan dia mendefinisikan kekerasan seksual itu dalam banyak aspek sebenarnya. Aspek pertama itu yang saya ingat itu aspek pemerkosaan gitu kan. Lalu kemudian definisi lain misalnya kekerasan melalui apa? Melalui media gitu kan. Melalui media. Kekerasan verbal masuk juga dalam situ gitu. Dan itu tidak terdapat dalam undang-undang sebelumnya gitu. Nah, dan itu menjadi keunggulan dari undang-undang TPKS ini gitu kan. Oke. Lalu kelebihan lain misalnya soal jerat hukum misalnya. Jerat hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya gitu atau instrumen hukum sebelumnya. Lalu kemudian perlindungan terhadap korban itu juga ditingkatkan gitu. Misalnya korban ada restitusinya untuk dia. Lalu kemudian perhatian terhadap keluarganya bahkan gitu kan. Nah, dan itu kita pikir sudah sangat lengkap gitu kan. 3 aspek itu, korbannya diperhatikan gitu. Pelakunya juga kemudian mendapatkan rehabilitasi itu justru. Hukuman sekaligus ada rehabilitasinya gitu. Ya, lalu keluarga korban diperhatikan, kemudian banyak aspek lain yang juga diakomodir dalam satu undang-undang ini. Makanya disayangkan kalau misalnya undang-undang TPKS itu kan tidak diterapkan gitu kan. Betul, sebagai konsep Kak Rin, Bang Dev, bahwa undang-undang TPKS ini sangat maju sebenarnya kalau dilihat dari kacamata perlindungan terhadap korban gitu ya. Karena banyak hal yang diatur di sana. Tidak mengherankan karena ini digagas oleh para aktivis civil society, masyarakat madani yang melihat ketimpangan sekian lama di Republik tercinta ini ya, sehingga mereka menyusun draft yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi undang-undang yang sangat pro pada korban. Nah, bentuk keproan itu bisa kita lihat di beberapa pasal. Saya bacakan sedikit saja dari yang ada di Parboboa tadi itu ya. Jadi misalnya dinyatakan bahwa para penyidik, hakim dan jaksa harus punya sensitivitas terhadap HAM dan demokrasi. Jadi mereka juga harus punya perspektif korban ya. Nah, dan juga dinyatakan mereka harus mengikuti pelatihan terkait penanganan tindak kekerasan seksual. Jadi harus yang sudah pernah ikut training. Lalu disebut juga di sini bahwa mereka harus menjunjung tinggi HAM, kehormatan, martabat, dan tidak boleh mengintimidasi dan tidak boleh membenarkan kesalahan pelaku dan seterusnya. Itu dinyatakan dengan tegas. Dan juga disebut bahwa perkara kekerasan seksual ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Melainkan mesti dibawa ke ranah hukum. Itu satu kemajuan yang pesat. Nah, juga terkait dengan alat bukti. Kalau di undang-undang sebelumnya, alat bukti itu termasuk luka dan sperma gitu ya, dan juga ada saksi. Kalau di sini cukup kesaksian korban atau orang yang mengetahui duduk perkara. Jadi sangat maju sebenarnya. Nah, pertanyaan saya tadi ke Kak Rin itu adalah kenapa kemudian tidak bisa diimplementasikan dengan baik ya? Karena konsepnya sudah rapi. Nah, sebenarnya penyebabnya adalah karena instrumennya tidak disiapkan, termasuk undang-undang turunan tuh. Yang paling penting adalah SDM-nya. Seharusnya kan mereka yang terlibat dalam penanganan kasus ini ketika dibawa ke ranah hukum, termasuk penyidik, polisi jaksa, hakim, harus dilatih. Problemnya adalah mereka ini sangat banyak jumlahnya dan tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana melatih mereka? Itu butuh dana, waktu, dan upaya yang besar. Betul, Bang Has. Kalau dia nggak punya sensitif terhadap korban, seringkali yang dijadikan dasar bahwa ini mungkin bukan perkosaan gitu ya, adalah keterangan korban. Jadi ada pernah satu peristiwa yang sangat heboh pada
tahun kemarin ya, bahwa ada keterangan korban yang tidak konsisten, makanya dianggap bahwa pemerkosaan itu tidak terjadi gitu. Nah padahal kalau secara psikologis ya, kalau si korban itu memberi keterangan yang tidak konsisten itu sangat masuk akal ya, sangat manusiawi. Ketika dia mungkin menceritakan kembali, suasana hatinya lagi tidak bagus, ya dia kan lebih tertekan atau bicara dengan banyak orang kan akan berbeda dengan misalnya dia berbicaranya dengan 2 orang gitu loh. Maksudnya kalau misalnya si hakim ataupun jaksa punya sensitivitas yang baik, dia akan memahami kondisi psikologis si pelaku korban gitu loh maksudnya ya kan. Persis posisi yang Karin sampaikan itu saya alami waktu mendampingi satu korban kemarin gitu kan. Korban anak itu kan rasa trauma itu sangat kuat gitu kan. Ketika berhadapan dengan aparat aja dia bingung mau ngomong apa nih gitu kan. Apalagi dengan tekanan psikis yang sudah sangat kuat menghantui dirinya gitu kan. Oke. Pengalaman saya kemarin itu bahkan korban itu jatuh 3 kali gitu kan. Ketika ditanya gitu kan, bingung dia. Kadang ada satu momen yang dia kerasukan gitu kan. Nah, bahkan sampai di titik itu Bang Has gitu kan. Sampai dia kerasukan harus keluar dulu dari ruangan pemeriksaan, kemudian kita keliling dulu sama dia. Sampai dia tenang betul baru dia bisa masuk lagi ke dalam gitu. Dan satu lagi mungkin saya perlu gariskan terkait dengan undang-undang TPKS tadi Bang. Keunggulan lain dari undang-undang TPKS itu kan anak selaku korban, teristimewa anak perempuan dalam persoalan ini, itu tuh kan bisa ditemani oleh satu pengawalnya gitu kan. Kita katakan pendamping. Mungkin ya pendamping gitu kan. Ya, untuk menyampaikan kesaksian di hadapan penyidik gitu, di hadapan penyidik. Nah, di undang-undang sebelumnya tidak mengatur tentang itu gitu. Nah, kurang apa lagi gitu kan? Sudah ada semua gitu kan. Sekarang tinggal pemerintah membuka hati untuk kemudian bisa mengeksekusi lah undang-undang itu atau bisa mengesahkan secara segera gitu undang-undang ini. Undang-undang sudah ada, tinggal aturan turunannya sebenarnya. Nah, sebagai konsep undang-undangnya udah bagus. Tapi seperti kata Profesor Sulis Rianto, ada satu masalah yang sangat mengganjal. Oh, itu saya baca juga. Ayat perkosaan. Ayat perkosaan. Subordinate dia. Dijadikan sebagai subordinasi. Itu artinya apa? Dengan kata ada ininya di sini. Jadi termasuk juga. Jadi termasuk juga. Artinya apa? Itu membuka peluang supaya diselesaikan secara KUHP, bukan secara Undang-Undang TPKS. Gitu. Itu salah satu kelemahan. Dan memang seperti yang dikatakan oleh Mbak Alisa Wahid, Mbak Yuni yang ikut membidani undang-undang ini, mereka kemudian terpaksa harus berkompromi dengan banyak pihak sebelum regulasi ini lolos. Gitu ya. Jadi ketika aturan tentang perkosaan itu kemudian disubordinasikan, mereka akhirnya menerima dengan catatan ya supaya lolos dulu gitu loh. Tapi itu kemudian menjadi batu sandungan. Jadi seharusnya itu dinyatakan sebagai core inti dari undang-undang ini. Bukan dengan kata termasuk juga perkosaan dan seterusnya. Dengan ini persis ada di berita yang kita turunkan hari ini ya. Persisnya ada di sini disebut pasal 47 ayat 2. Itu kan jadi persis seperti ini nih. Agak ribet. Jadi gini, pasal 4 ayat 1 berbunyi seperti ini. Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas A. Pelecehan seksual non fisik, B. Pelecehan seksual fisik, C. Pemaksaan kontrasepsi, D. Pemaksaan sterilisasi, E. Pemaksaan perkawinan, F. Penyiksaan seksual, G. Eksploitasi seksual, H. Perbudakan seksual, dan I. Kekerasan seksual berbasis elektronik. Itu isi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang TPKS. Nah, sedangkan pasal 2-nya, pasal 4 ayat 2 bunyinya seperti ini. Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi A. Perkosaan, juga meliputi. Kenapa nggak di atas? Jadi satu. Kenapa dibedakan
ayatnya. Hmm. Nah, ternyata dari mereka yang terlibat dalam penggodokan aturan ini, kita dapat cerita bahwa itu sebenarnya kompromi. Jadi dengan tujuan supaya perkosaan ini ditangani lewat KUHP. KUHP, bukan tentang. Jadi opsional gitu, Bung. Itulah. Dan itu membingungkan para Aparat pihak yang terlibat hukum. dalam. Makanya perlunya kasus. ini apa namanya PP dan Perpres itu tadi menegaskan kembali bahwa Iya, iya. perkosaan itu harusnya dibawa ke ranah hukum dengan mengundang undang TPKS. Mungkin itu dulu Bang Hans, nanti Iya. Oke. terlalu spoil. Iya. Kita nanti nggak akan. Menarik percakapan kita. Jadi Terima masih ada kasih. beberapa tulisan lagi Ya, yang ya, tentu ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi liputan yang komprehensif ya kan terkait undang-undang TPKS. Jadi Prabowo gitu. akan menurunkan 4 tulisan sekaligus Iya, tentang Kekerasan. isu kekerasan seksual. Oke. Selamat menyimak Dan semuanya. ya semoga terpuaskan. Terpuas. Ya, Ya. tapi pesan kita adalah jauhkanlah kekerasan seksual Betul. kapanpun dan dimanapun dengan Sepakat. alasan apapun. Terima kasih. Oke, selamat malam. Kita